Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan studi kita kristalisasi masih di kitab Yesaya. Ini sudah yang ke-14 tema kita. Kita ambil pasal 12 ya. Mengenai judulnya ini nyanyian syukur atas keselamatan. Jadi 11 pasal itu kitab Yesaya sudah banyak berbicara baik mengenai panggilan Yesaya maupun teguran-teguran Yesaya kepada Israel ya, khususnya Yehuda, dan juga nubuat-nubuat ya mengenai Tunas, mengenai Raja Damai, kita sudah bahas itu. Dan ini nyanyian syukur ini merupakan respon, katakan begitu ya, daripada Israel. Tapi respon ini nanti ya, karena dikatakan di ayat pasal 12 ayat 1 ini pada waktu itu. Ayat 14 ayat 4 juga bilang pada waktu itu. Ya, jadi tidak sekarang, mereka sekarang belum memberikan respon ya. Israel masih dikuasai oleh ya kekurangan kelemahan mereka ya, sehingga mereka belum melihat pekerjaan Tuhan. Ya, jadi pada waktu itu, tapi nanti mereka akan memberi respon. Mari kita baca Yesaya pasal 12. Saya kira kita pakai ILT aja. Hanya 6 pasal ya, tapi saya rasa harus kita baca semua ini ya. Mari kita baca. Yesaya 12 ayat 1. Dan pada hari itu, ini perhatikan ya. Engkau akan berkata, aku mau menyanjung engkau ya Yahweh. Walaupun engkau telah murka terhadapku, biarlah surut amarahmu, dan engkau dapat menghibur aku. Lihatlah, Elohim adalah keselamatanku. Aku percaya dan tidak akan takut, karena kekuatanku dan nyanyianku adalah Yahweh. Dan dia telah menjadi keselamatanku. Dan kamu menimba air dengan sukacita dari mata air keselamatan. Dan pada hari itu, perhatikan ya, ini selalu hari itu nanti ya, Israel akan memberi respon seperti ini. Pada hari itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Jadi keselamatan Israel ini bukan hanya membuat Israel bersyukur, tapi dia juga memberitahukan perbuatan-perbuatan Tuhan, perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ingatkanlah agar namanya ditinggikan, nama Tuhan maksudnya. Bermazmurlah bagi Yahweh, karena dia telah melakukan keagungan. Inilah yang harus diperkenalkan ke seluruh bumi. Jadi bangsa-bangsa, bukan hanya bangsa-bangsa, tapi seluruh bumi, dari ujung ke ujung lah ya. Israel harus beritakan itu. Harus diperkenalkan lah ya, keagungan Yahweh, perbuatan Yahweh, nama Yahweh dan sebagainya. Ayat 6. Berseru dan bersoraklah hai yang berdiam di Sion. Nah ini perhatikan ya, kita sudah tahu Israel itu ya, negerinya itu Israel. Tuhan pilih kota Yerusalem. Di dalam kota Yerusalem itu ada lagi kota Sion, kota Daud ya. Ini berbicara, kita tahu umat yang bukan hanya dipanggil, tapi dipilih dan setia, itu Sion. Ya. Kalau dalam dunia Kristen, semuanya dipanggil. Untuk yang lahir baru itu ya, semuanya di eklesia, dipanggil keluar, gereja. Tapi karena gereja sudah hancur, pecah, dan Tuhan panggil para pemenangnya. Itu sebabnya banyak yang dipanggil, nanti sedikit yang mendapat kasih karunia untuk dipilih. Inilah dia penduduk Sion itu ya, yang dipanggil, dipilih, dan yang setia nantinya. Kata di sini, berseru dan bersoraklah hai yang berdiam di Sion, karena agunglah yang Maha Kudus Israel di tengah-tengahmu. Nah, mari kita melihat beberapa poin di sini. Kita akan bahas sebentar. Yang pertama, ini adalah nubuat ya. Pada waktu itu mereka akan bersorak-sorai, bersyukurlah ya. Kemudian yang poin kedua berikutnya, ini ada ministry daripada Israel pada waktu itu nanti ya, nggak sekarang ya, nanti
Ministrinya itu sampai ke seluruh bumi, segala bangsa bahkan seluruh bumi. Nah kemudian yang ketiga kita harus ingat bahwa ini berlaku terutama bagi penduduk Sion atau yang kita sebut dalam dunia Kristen istilahnya para pemenangnya. Karena gereja secara keseluruhan sudah jatuh dan Tuhan mulai dengan para pemenangnya. Ini yang menjadi representatif daripada gereja. Nah mari kita mulai dulu lihat Israel bersyukur. Ya ini karena keselamatan. Ya, walaupun di sini perhatikan dulu ya. Atau saya pakai yang ini aja. LAI ya. Sungguh pun Tuhan telah murka terhadap aku, katanya di sini Israel. Tapi murkanya surut dan Tuhan sudah menghibur. Dan Israel ini mengaku Tuhan adalah keselamatanku. Jadi keselamatan di sini terkait juga dengan disiplin. Ya ini bukan keselamatan hanya lahir baru. Nah, itu kalau itu permulaan kan, orang hidup dalam dosa, kemudian Tuhan menjamah dia mengalami lahir baru, jadi Kristen. Bukan ini yang dibicarakan di sini. Tapi sudah jadi Kristen hanya melakukan kesalahan dan itu didisiplin, dihajar oleh Tuhan, ya, dibentuk oleh Tuhan. Kita tahu kalau Israel itu Yehuda itu dibuangnya ke Babel 70 tahun dibentuk di sana. Ya. Jadi ini ucapan syukur bagi orang Kristen yang sudah setelah dihajar Tuhan. Ya. Ke dalam Ibrani itu pasal 12, ketika hajaran atau ganjaran itu datang, itu enggak mendatangkan sukacita. Ya, tapi duka cita. Hanya setelah itu barulah menimbulkan damai sejahtera. Ya, nah jadi ini ucapan syukur ya timbul dalam damai sejahtera itu karena telah dididik, dihajar, dibentuk. Dan ini khusus yang berlaku untuk penduduk Sion ya. Nah, saudaraku, kita sebagai umat pilihan Tuhan, tandanya apa sih? Ya, umat pilihan Tuhan itu. Karena dalam Kristen itu banyak yang dipanggil, tapi tandanya bagi orang yang dipilih ini. Untuk kita pribadi lah ya. Tandanya itu hajaran yang Tuhan berikan kepada kita. Orang lain nampaknya orang Kristen gak dihajar hidupnya, aman-aman aja, enak ya, melayani, kayaknya diberkati, lancar-lancar aja. Ngerjain apa aja ya, lancar ya. Tapi kita kayaknya susah ya. Hajar ya, bentuk, disiplin, ya istilahnya kalau kayak Kopassus misalnya dari antara tentara ya, kalau tentara angkatan darat itu kan ada yang namanya pasukan yang khusus lebih lagi gitu. Itu kan disiplinnya lain ya. Disiplin untuk tentara secara khusus angkatan darat maupun yang Kopassusnya ya lain. Ini lebih keras, lebih tegas, lebih sakit lah mengalaminya. Tapi karena memang dia mau dipakai secara khusus untuk tugas-tugas yang khusus, sama penduduk Sion ini juga. Nanti kita lihat tugasnya apa. Tapi yang jelas, saudara dan saya, kalau memang benar kita mendapat kasih karunia untuk dipilih Tuhan, kita akan mengalami kesusahan yang barangkali kalau kita share pun ke orang lain, tidak mungkin orang lain bisa ngerti. Contohnya, Maria misalnya, saya beri contoh berkali-kali itu. Saya lihat contoh itu bagus. Ya. Maria ini orang yang dipilih Tuhan dari antara semua, orang dari antara Israel ya. Seluruh perempuan Israel itu sudah dipanggil Tuhan, sudah dipilih Tuhan. Dalam satu pengertian itu sudah terikat dengan perjanjian Musa. Tapi dari antara perempuan itu dipilih lagi satu orang, Maria. Yang akan melahirkan sang juru selamat. Nah kita tahu kondisinya Maria pada waktu itu kan. Dia sudah bertunangan. Nah, kalau orang Israel bertunangan itu sudah diikat juga, sudah hampir seperti suami istri, hanya belum bersetubuh. Tapi sudah terikat. Nah, ketika Maria sudah terikat dengan Yusuf ya. Hanya belum berhubungan suami istri karena masih dalam pengertian tunangan. Kemudian malaikat bilang kalau akan mengandung seorang anak ya, kuasa yang maha tinggi, Roh Kudus, kira-kira begitulah. Nah, itu kan Maria dalam kondisi dilema sekali. Bagaimana lah menjelaskannya? Yusuf tidak mungkin dia bisa percaya. Aku ini hamil karena Roh Kudus atau apa, enggak mungkin. Bahkan orang tuanya kalau apa masih ada, terus
kerabatnya, tetangganya, semuanya nggak ada yang mau percaya lah. Nggak ada gunanya, makanya Maria bicara. Tinggallah dia menanggung hinaannya, bisik-bisik orang, ya. Dan ada hukum-hukum rajam itu, termasuk perempuan yang bersundal di rumah ayahnya itu bisa kena dilempari batu mati itu. Nah, Maria bisa terancam oleh yang hukum seperti itu. Saudara bisa bayangkan ya, penderitaan Maria ini. Tak ada seorang pun yang akan percaya kalau diceritakan. Termasuk Yusuf. Itu Yusuf kenapa dia mau terima Maria? Karena malaikat yang ngomong langsung. Dibilang, Yusuf jangan takut ambil Maria sebagai istrimu. Kalau enggak malaikat ngomong, Yusuf juga Yusuf udah rencanain, saya akan tinggalkan ya. Tapi karena Yusuf seorang yang tulus, yang baik ya, dia nggak mau mencemarkan nama istrinya, dibilang sih nama tunangannya. Jadi kayak gitulah penderitaannya itu umat pilihan Tuhan, ya. Karena ada sesuatu yang khusus nanti, tugas. Kalau kasus Maria ya tugasnya melahirkan, memberikan tubuh lah kepada firman yang menjadi manusia itu, memberikan tubuh. Ya. Tugas itu berat ya. Nah, ini nanti kita melihat ini penduduk Sion, ini tugasnya apa ini? Secara khusus nanti kita lihat. Menunggu pengenapannya. Tapi saya mau tegaskan dulu saat ini bahwa umat pilihan Tuhan itu sama seperti Kopassus, orang-orang yang secara khusus dihajar, dibentuk, hidupnya nggak begitu lancar lah, ya. Kalau sementara orang-orang dalam dunia kekristenan ini ya jalannya cukup lancar-lancar, melayani, ada uang, ada jabatan, ada apa. Tapi kalau umat pilihan Tuhan, itu khusus itu, ya. Akan banyak disalah ngerti, dikritik, apa semuanya. Tantangan, pokoknya hajaran-hajaran lah ya, masing-masing orang beda, masing-masing umat pilihan Tuhan orang-orangnya beda hajarannya, tapi intinya penderitaan itu lebih berat lah daripada yang biasa dialami oleh orang-orang Kristen, ya. Karena ada yang khusus ini, ada tugas khusus bagi penduduk Sion, bagi umat pilihan Tuhan, yang bukan hanya dipanggil tapi dipilih, ada yang khusus. Oke. Coba dulu kita masuk kepada yang tugas ini. Kalau dalam di sini, pada waktu itu ayat 4, Israel bukan hanya bersyukur, tapi memberitahukan perbuatan-perbuatan Tuhan di antara bangsa-bangsa. Ini memberitahukan perbuatan itu, ya bukan hanya kasih tahu Yahweh bikin begini, gini. Ini maksudnya memberitakan keselamatannya itu. Karena perbuatan Tuhan kepada Israel adalah perbuatan keselamatan. Jadi memberitakan keselamatan, kira-kira begitulah. Ya. Kemudian di sini bukan hanya pada bangsa-bangsa, tapi seluruh bumi. Ini ministrinya daripada penduduk Sion ini, pasukan khusus Tuhan ini ya. Seluruh bumi. Jadi fokusnya kepada bumi. Kalau dalam dunia kekristenan kan orang fokus surga gitu kan. Ya itulah yang mau ke surga ke sana lah. Tapi kalau umat pilihan Tuhan fokusnya bumi. Saya ulangin lagi ya. Kalau dalam dunia kekristenan orang-orang yang dipanggil ini, yang mayoritas orang-orang yang dipanggil saja ini fokusnya surga ini. Saudara kalau datang lihat orang-orang yang mau hari Minggu itu rutin ke sana, dia mau cari apa coba? Ya selain cari berkat Tuhan, perlindungan, keselamatan di dunia ini, tapi kan ujung-ujungnya dia ingin surga. Ya. Karena memang tidak ada pewahyuan mengenai tugas mereka di bumi yang hanya diberikan kepada penduduk Sion, umat pilihan Tuhan. Karena memang rencana Tuhan dari awal pun itu sebenarnya bumi, nggak ada surga, bukan itu rencana Tuhan. Perhatikan dulu Kejadian 1 ayat 26-28 itu. Firman Tuhan bilang, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita, ya, supaya mereka berkuasa, menaklukkan, menginjak, kabas istilah Ibrani itu, menginjak karena ada musuh, menaklukkan seluruh bumi, bukan dievakuasi ke surga sana. Kalau dalam dunia kekristenan pengajarannya juga surga, rapture, diangkat ke surga. Tuhan Yesus datang katanya mau ngangkat orang-orang kudus katanya, karena nanti ada antikristus apa, wah macam lah ceritanya.
Fokusnya aja udah salah kok. Pengajaran itu fokusnya salah. Fokus Tuhan bukan di sorga, bumi. Makanya doanya ke Tuhan Yesus ajarin, kalau kau berdoa, doanya gini, datanglah kerajaanmu. Artinya datanglah kerajaan sorga itu dari dimensi sorgawi turun ke dimensi bumi. Kalau ilmuwan bilang dimensi ruang dan waktu. Ya. Sementara itu kerajaan sorga itu di dalam umat pilihannya. Dengan kesadaran penuh kerajaan sorga sudah dalam umat pilihannya. Inilah kerajaan sorga yang memerintah hidup umat pilihannya. Mengatur ibadahnya, apa yang harus dikerjakan hari ini. Ibadahnya dalam roh, diatur oleh kerajaan sorga yang dari dalam ini. Otoritas kerajaan sorga yang di dalam inilah yang mengatur kehidupan umat pilihan Tuhan. Atau istilah Rasul Yohanes, urapan yang di dalam ini yang ngatur kehidupan kita. Nggak perlu kita diajar orang lain. Ya, ini bukan berarti kita nggak perlu belajar dari orang. Kita belajar semuanya, tapi inilah dia kuncinya yang akan mengajari kita. Kerajaan sorga, otoritas inilah yang akan mengatur hidup kita. Kalau dalam kekristenan, otoritasnya lain ini. Terus kalau orang melayani, otoritas organisasi, otoritas komando, otoritas barangkali kepala sidangnya, atau barangkali pemimpin ini dan sebagainya, itu yang ngatur. Kalau ini umat pilihan Tuhan, enggak. Otoritas kerajaan sorga yang mengatur dia. Untuk dia beribadah. Karena ibadahnya, ibadah dalam roh dan kebenaran. Ya. Jadi fokus daripada umat pilihan Tuhan itu bumi. Bagaimana kami sebagai umat pilihanmu menghadirkan kerajaan sorga. Nilai-nilainya, ya, tujuan, misi, dan visinya, kuasanya di bumi ini. Jadi bumi. Ya. Emang tujuannya dari semua juga taklukkanlah itu, kuasailah itu. Bumi maksudnya. Ya. Jadi salah satu mungkin membedakan ini. Orang yang ingin ke sorga, itu biasanya orang-orang yang dipanggil Tuhan aja dalam kekristenan itu. Dia inginnya ke sorga. Tapi kalau umat pilihan Tuhan, itu dia rindu menghadirkan. Datanglah kerajaanmu di bumi. Menghadirkan kuasa kerajaan sorga. Ya tentu pertama dalam dirinya pribadi dulu. Belajar dia dipimpin oleh otoritas sorgawi, atau otoritas kerajaan sorga. Tapi kemudian dia rindu juga bahwa bumi ini, supaya bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan, supaya bumi ini bergerak menuju kepada bumi yang baru, langit yang baru. Itu ministrinya. Nah ini memang Israel digenapinya nanti di zaman langit dan bumi yang baru. Barangkali kita coba dulu sebentar ini. Ini penggenapannya, ini jauh ini. Dia sudah tahu Bapak kalau habis dari sini zaman ada zaman kerajaan baru, ini zaman langit dan bumi yang baru. Coba kalau kita lihat ini ministri daripada penduduk Sion secara khusus ya. Secara khusus itu ministri di pasal 22 itu. Yerusalem baru ini mempelai anak domba. Saudara kalau lihat di sini, perhatikan dulu ini ayat yang Wahyu pasal 21 ayat yang ke-9. Kata malaikat ini kepada Rasul Yohanes, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Jadi kalau karena Israel itu perjanjiannya bersifat suami istri, sudah lihat di Yeremia 31 ayat 31. Suami istri, perjanjian antara Yahweh dengan Israel di perantara Musa itu sifatnya suami istri. Tapi kalau perjanjian antara El Elyon, Bapa ya, the Most High God dengan umat pilihan Tuhan di perantara Yesus itu Bapa dengan anak. Nah ini oleh Israel ini suami istri mempelai dia. Nah ketika malaikat itu bilang marilah ke sini, aku akan tunjukkan kepadamu mempelai anak domba. Kemudian ayat 10-nya yang ditunjukkan oleh malaikat itu kepada Rasul Yohanes apa? Itu kota yang kudus, Yerusalem yang turun dari sorga. Berarti mempelai itu adalah Yerusalem, kota. Ya. Jadi kota Yerusalem bukan kota jasmani, itu adalah simbol daripada mempelai anak domba. Penduduk Sion lah, orang ya. Yerusalem baru itu orang, kota itu. Pemerintahan sorgawi, tapi orang. bukan kota jasmani. Yerusalem baru ini kan bahasa simbol, kitab Wahyu. Nah, di dalam kota itu, dalam kumpulan orang-orang itu yang pemerintahan ilahi
Itu ayat 22 dikatakan di situ ada sungai air kehidupan mengalir dari takhta anak domba, ya, dan juga tahta Elohim. Sungai air kehidupan. Artinya memberikan air keselamatan itulah. Ya. Kemudian juga ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap bulan sekali. Daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Jadi Israel khususnya secara khusus penduduk Sion memberitakan air keselamatan. Satu. Kedua, daun-daun pohon itu memberikan kesembuhan juga kepada bangsa-bangsa. Jadi masih di bumi itu. Ya. Israel nanti suatu saat, nanti di zaman langit dan yang baru, itu Israel akan melayani sesuai dengan nubuat. Ini akan pasti terjadi, ya, dipercaya atau tidak, ya pasti terjadi karena ini nubuat dari Tuhan. Ya, pasti Israel akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa dan juga bagi seluruh bumi. Kan memang itu kok tujuannya kan. Ingat aja perjanjian antara Yahweh dengan Israel yang diperantarai Musa. Keluaran 19 dan 20. Secara khusus Keluaran 19, saudara baca di situ. Ada 3 perjanjian Tuhan kepada bangsa Israel. Pertama, engkau akan menjadi bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus itu yang dipisahkan untuk maksud-maksud aku. Maksud Tuhan itu adalah menjadi engkau jadi berkat bagi bangsa-bangsa, kira-kira begitu. Karena Abraham itu kan itu, melalui keturunanmu seluruh kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kedua, engkau akan menjadi umat kesayangannya. Bukan berarti juga nggak mencintai bangsa-bangsa lain, tapi secara khusus Israel disebut kesayangan. Kemudian yang ketiga, engkau menjadi imam rajani, raja-raja dan imam-imam. Kalau raja-raja artinya berotoritas dia. Kalau imam-imam jadi perantara, artinya membawa Yahweh kepada bangsa-bangsa dan membawa bangsa-bangsa kepada Yahweh. Itu tugas Israel itu. Dari perjanjiannya juga sudah begitu. Hanya karena peristiwa setelah itu ada peristiwa anak lembu emas, kita tahu. Israel jatuh ke dalam penyembahan berhala dan Musa turun tantang, siapa yang berpihak kepada Tuhan, datang kepadaku. Yang datang cuma suku Lewi. Nah, itulah akhirnya suku Lewi ditabiskan menjadi imam. Sementara suku-suku lain ya diimami. Harusnya rencana semula itu seluruh suku Israel menjadi raja-raja dan imam-imam. Tapi karena peristiwa anak lembu emas, akhirnya hanya suku Lewi menjadi imam-imam. Tadinya Israel harusnya menjadi imam bagi bangsa-bangsa, sekarang dia sendiri perlu diimaminya. Nah, ini dia kejatuhan. Tapi nanti akhirnya akan dipulihkan. Kitab Wahyu itu dipulihkan. Israel akan menjadi imam-imam. Dia akan membawa Yahweh kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada Yahweh. Mengalirkan sungai air kehidupan, air keselamatan, dan menyembuhkan bangsa-bangsa. Kebutuhan bangsa itu tergenapi. Inilah membuat Israel atau penduduk Sion secara khusus bersyukur. Ya. Bersyukur karena perkara besar ini yang Tuhan kerjakan, ya. Perlu kita bersyukur, makan, minum, pakaian, berkat-berkat ini itu perlu bersyukur juga. Karena firman Tuhan bilang mengucap syukurlah dalam segala hal. Tapi ini pengucapan syukur yang justru jarang orang Kristen mengucap syukur akan melayani bumi. Fokusnya surga sih. Gimana fokusnya surga? Ini justru Israel ini akan mengucap syukur karena dia akan menjadi berkat di bumi. Ya. Di bumi itu. Sekarang oke lah, kita terapkan dulu. Masih ada waktu saya 5 menit. Kalau ini untuk Israel, penduduk Sion secara khusus. Nah, untuk kita para pemenang ini apa? Nah, ini saya harus mengulangi lagi. Roma pasal 8 ini. Harus dibaca berulang-ulang ini ayat ini. Supaya menjadi rema bagi kita yang umat pilihan Tuhan ini. Ini hanya khusus untuk umat pilihan Tuhan. Yang fokusnya emang bumi. Menjadi berkat buat bumi. Kalau yang ingin naik ke surga ya silakanlah. Kalau naik gitu. Karena kalau orang udah nggak di dalam surga saat ini, kematian nggak akan bawa dia ke surga. Ada kematian itu cuma tubuh pisah dengan roh doang. Jadi kalau di dunia ini saat ini kita nggak di dalam kerajaan surga,
nggak akan masuk itu dalam kerajaan surga. Sekarang lah firman Tuhan bilang, the kingdom of God is within you. Kalau emang kita dipilih Tuhan mendapat kesadaran bahwa kerajaan surga ada dalam batin kita, dalam dimensi surgawi kita ini yang memerintah hidup kita sehari-hari. Kalau kita emang udah sadar, berarti kita emang sudah di dalam kerajaan surga, nggak perlu lagi tunggu mati, mau lari ke sana nanti atau dievakuasi, diangkat dan sebagainya. Nah, ini. Perhatikan ya, Roma 9 ini untuk umat pilihan Tuhan ini ayat ini. Roma 8 19 sampai 20 aja dulu barangkali saya baca. Atau 21 ya. Ini pakai ILT ya. Sebab kerinduan yang dalam dari makhluk ciptaan menanti dengan sangat penyingkapan anak-anak Elohim. Siapa ini anak-anak Elohim? Penyingkapannya ini. Yang dirindukan oleh seluruh makhluk. Inilah dia para pemenang. Inilah dia umat pilihan Tuhan. Inilah dia penduduk Sion. Ya. Ayat 20. Karena makhluk ciptaan telah ditundukkan kepada kesia-siaan. Seluruh makhluk ciptaan jatuh bersama dengan Adam di alam maut atau alam kesia-siaan. Yang diperbudak oleh iblis ya. Karena kitab Ibrani pasal 2 mengatakan bahwa iblis berkuasa atas alam maut. Kata di sini, karena makhluk ciptaan telah ditundukkan kepada kesia-siaan bukan karena kehendaknya sendiri, tetapi karena Dia yang telah menundukkannya. Maksudnya Tuhan yang merancang kejatuhan itu atas dasar pengharapan. Pengharapannya apa? Ayat 21. Bahwa makhluk ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan kepada kemerdekaan kemuliaan anak-anak Elohim. Artinya ministry daripada umat pilihan Tuhan, ministry daripada penduduk Sion ini adalah memerdekakan, ya, bukan hanya bumi, ya, langit juga dipulihkan semuanya lah, ya, dari perbudakan kebinasaan dari alam maut itu. Karena memang upah dosa itu kan maut. Upah dosa bukan neraka kekal. Itu mah ajaran Agustinus itu. Diterima oleh Calvin terus sampai sekarang. Mayoritas orang Kristen bilang orang yang terpilih nanti diangkat surga selama-lamanya, yang nggak terpilih masuk neraka selama-lamanya. Itu nggak ada begitu. Kita bilang justru kita dibentuk sebagai suatu umat pilihan Tuhan bersama nanti dengan Tuhan Yesus berfungsi sebagai raja-raja dan imam-imam melayani ciptaan. Bumi termasuk itu nomor 1 itu. Ya, karena bumi harus bergerak menuju bumi yang baru. Langit juga nanti harus dipulihkan total. Ya, langit dan bumi yang baru. Segala sesuatu baru oleh ministry pelayanan daripada umat pilihan Tuhan atau buah sulung atau penduduk Sion. Oh, ini luar biasa. Kita bersyukurlah ya. Saya pun bersyukur sekali. Puji Tuhan. Ya. Kita akan dipakai Tuhan untuk memulihkan ciptaan, melepaskan ciptaan dari perbudakan alam maut, masuk dalam kemuliaan kemerdekaan putra-putra Elohim. Wah, ini luar biasa. Kita pasti mengucap syukur lah. Ya. Tapi dalam kehidupan kita pribadi, ya belajarlah. Tapi saya rasa kalau orang udah mengucap syukur karena hal perkara dahsyat ini, tentu dalam perkara makan minum pakaian ya kita belajar mengucap syukur juga, mencukupkan diri dengan apa yang ada. Ya. Kita enggak lagi dibentuk Tuhan lah untuk enggak cari uang, jabatan, kemuliaan. Ya, untuk kebutuhan tentu perlu Tuhan berikan itu. Tapi kita nggak mencari kemuliaan manusia, cari nama, cari hormat dari manusia, enggak. Kita mau karena tahu kita bahwa kita sedang dibentuk berdahsyat sekali, kita akan dipakai Tuhan di zaman berikut. Ya, dahsyat sekali. Nggak semua ya, ini hanya untuk penduduk Sion, ini hanya untuk para pemenang, ini hanya untuk orang-orang yang dipilih Tuhan, bukan hanya dipanggil, tapi dipilih juga, mendapat kasih karunia untuk dipilih. Ya. Oke lah, puji Tuhan, haleluya, amin.